Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati Nurani yang Bersih. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kemurnian, ketulusan, kebersihan, kekudusan, dan kebenaran menjadi milik dan pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa itu pedoman hidup kita? Apakah pedoman hidup kita itu dipimpin oleh hati nurani yang bersih atau hati nurani yang kotor? Kita boleh belajar dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang punya mimpi, setiap orang punya tujuan, setiap orang punya cita-cita. Namun tujuan, mimpi, dan cita-cita tersebut, jikalau sumber hati nuraninya itu adalah keliru, maka kelirulah semua perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut. Seseorang yang hati nuraninya itu kotor, yang sudah dipenuhi dosa, dipenuhi dengan kejahatan, tatkala melihat kemudian dompet yang jatuh di jalanan, yang terpikir dalam dirinya adalah bagaimana mengambilnya dan untuk dimilikinya. Peristiwanya sama, dompetnya sama, melihat dengan mata yang sama. Tetapi kalau hati nurani yang bersih, tatkala melihat dompet yang jatuh di jalan, maka apa yang dilakukannya? Maka dia akan mencari yang pertama kali adalah cari hikmat bijaksana untuk menyerahkan dompet itu ke yang berwenang. Mungkin kita akan mengambilnya lalu menyerahkan kepada pos kepolisian yang terdekat, atau kita serahkan mungkin kepada security yang ada di sekitar di sana, atau kepada RT RW, kelurahan, sebagai pemimpin pemerintah yang paling terdepan. Kita akan menyerahkannya tanpa kemudian kita bermaksud mau mengambilnya, membukanya, mencarinya, atau mengambil sesuatu yang di dalamnya. Jadi artinya sahabat seperjalanan, satu peristiwa yang terjadi dilihat dengan cara yang sama, benda yang sama, tatkala kemudian dasarnya adalah hati nurani yang bersih atau hati nurani yang sudah kotor, itu sangat berbeda. Tatkala seorang suami berjalan lalu kemudian melihat wanita cantik di jalanan, maka motivasi dua hal tersebut akan menentukan. Melihat dengan mata yang sama, melihat wanita yang sama, tetapi didasarkan oleh dua hal berbeda. Yang satu adalah hati nurani yang bersih, yang kedua adalah hati nurani yang sudah kotor, yang sudah kemudian dipenuhi dengan dosa. Maka motifnya menjadi berbeda. Tatkala kita melihat, Alkitab mengatakan kalau engkau melihat wanita dan engkau menginginkannya, timbul nafsu untuk memilikinya. Baik memiliki di dalam banyak aspek, mendekatinya, berkenalan, atau kemudian lebih jauh, ada dorongan dasar kebutuhan laki-laki yang keluar, maka engkau sedang berdosa. Karena mengapa? Karena engkau didorong oleh hati nurani yang sudah kotor. Tetapi kalau engkau didorong hati nurani yang bersih, apa sikap yang kau lihat? Apa yang sikap yang kau tunjukkan? Maka engkau bisa mengatakan mungkin yang pertama, bahwa aku bersyukur Tuhan itu menciptakan ada laki-laki dan ada wanita. Aku bersyukur Tuhan menciptakan laki-laki dengan seluruh kelebihannya dan wanita dengan kelebihannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, aku bersyukur aku sudah memiliki wanita, yaitu istri di rumahku dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada sampai titik itulah kita nuraninya bersih. Tidak ada niatan apapun yang kemudian menjadi sebuah keberdosaan. Melihat seorang wanita di depan mata laki-laki, melihat dompet yang jatuh, melihat bentuk apapun, baik itu posisi, kesempatan kita maju. Mungkin kita punya tawaran di dalam pekerjaan, engkau akan mungkin naik jabatan, namun kita punya cara, kita tahu dengan jelas, pemimpin di atas kita punya kelemahan, dan kita tahu bagaimana memanfaatkan kelemahannya. Lalu kita akan mempermainkan kelemahan pemimpin itu mungkin dengan bujuk rayu atau dengan cara-cara apapun. Bukan karena kualitas kerja, bukan karena kapasitas kita naik jabatan, tapi dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang culas, cara-cara yang licik.
sehingga jabatan dilihat dengan mata yang sama. Tatkala didorong oleh hati nurani yang bersih atau hati nurani yang kotor, tindakan kita menjadi berbeda. Tetapi tatkala kita melihat di dunia kerja ada teman kita yang memang bekerjanya lebih baik, dia lebih lama, lebih berkapasitas. Tatkala kemudian ditanya, siapa yang terbaik di tempat ini? Maka dengan hati nurani yang tulus dan bersih kita akan berkata kepada pimpinan, sepengetahuan saya orang tersebutlah, rekan saya lah yang ada di dalam tempat kerja, dia yang paling layak untuk mendapatkan promosi jabatan. Kita tidak akan merampas apapun dalam hidup ini, kita tidak akan merugikan apapun. Karena mengapa? Karena kita punya hati nurani. Tatkala Yesus dikatakan dalam ayat 19, darah Yesus itu sudah menyucikan kita, sehingga kita berada di dalam kekudusan. Oleh Yesuslah kita membuka sebuah jalan yang baru, yaitu hidup melalui tabirnya dirinya. Kita punya imam besar sebagai kepala rumah Allah untuk menghadap kepada Allah. Setiap perbuatan kita, firman Tuhan berkata, adalah tujuannya adalah untuk menghadap kepada Allah. Yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan, semuanya pada akhirnya akan menghadap kepada Allah. Karena akan menghadap kepada Allah, karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka seluruhnya itu harus kita kerjakan dengan hati nurani yang bersih, hati nurani yang sudah ditahirkan, hati nurani yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Maka hidup kita akan penuh dengan kebenaran, hidup kita akan penuh dengan kekudusan. Hidup yang bernadar kudus akan menimbulkan sukacita. Hidup yang benar dan kudus akan menimbulkan kebahagiaan dan kegembiraan. Bukan karena kita memiliki banyak, tapi karena kita sudah berbuat banyak kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apapun posisi sahabat perjalanan, berapapun umurmu, mungkin engkau berumur 80 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, maka seluruh perjalanan hidup kita semakin bertambah dan bertumbuh. Ingat baik-baik, kita akan menghadap Allah satu hari kelak nanti. Dan yang kita bawa kepada Tuhan bukanlah barang, bukanlah kekayaan, bukanlah kedudukan. Yang kita bawa yang akan dipertanggungjawabkan yaitu hati nurani. Apakah hati nurani kita bersih? Apakah hati nurani kita tahir? Apakah hati nurani kita kemudian berubah? Yaitu buruk, busuk, jijik, berdosa, penuh dengan kekotoran. Itu adalah pilihan yang sahabat perjalanan bisa ditentukan saat sekarang. Apakah aku akan hidup dengan hati nurani yang bersih, ataukah aku hidup dengan hati nurani yang kotor? Kalau Tuhan di dalam Kristus Yesus, di dalam darahnya sudah membasuh, menyelamatkan kita, tabir terbelah, sehingga kita punya kemampuan, diberikan kelayakan menghadap kepada Allah, yang satu hari kelak nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawabkan untuk apapun yang kita perbuat dalam hidup ini. Dan Tuhan akan bertanya, apa yang engkau perjuangkan? Apakah engkau memperjuangkan hati nurani yang bersih? Atau engkau menciderai, mengotori nuranimu penuh dengan kekotoran, keberdosaan, dan juga kekeliruan dan kesalahan? Mari kita berjuang untuk menjaga nurani kita bersih di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.